Halo para business owner, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tools yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam mengevaluasi penjualan dari produk teman-teman. Ataupun bagi teman-teman yang sedang mendevelop sebuah produk dan berpikir bagaimana cara menjualnya, mungkin tools ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin merancang strategi penjualannya. Nah, kira-kira toolsnya apa? Di sebelah saya sudah ada papan tulis yang bisa kita gunakan untuk mencoret-coret. Nah, tools ini sudah umum digunakan. Bentuknya itu seperti corong. Nah, corong gini. Set, set. Nah, ya, namanya adalah funneling atau corong penjualan. Jadi, ini teori atau tools juga bisa dibilang seperti itu karena kita bisa buat evaluasi ya. Jadi, teori ini sebenarnya melihat dari tingkah laku para calon pembeli. Nah, bentuknya seperti corong. Teman-teman tahu kalau corong itu kan atasnya terbuka sangat lebar untuk menampung sebanyak-banyaknya cairan gitu ya, untuk dimasukkan dalam botol ataupun apa, dan mengerucut untuk memasukkan itu ke dalam botol cairan tersebut gitu ya. Nah, sama seperti calon customer teman-teman itu diharapkan meraih seluas-luas mungkin, tapi pasti dari banyaknya calon customer teman-teman yang beli produk teman-teman mungkin hanya sekian persen. Nah, itu sama dengan yang digambarkan pada funneling ini. Jadi customer teman-teman, calon customer teman-teman banyak, ujung-ujungnya membeli pasti lebih sedikit. Bisa jadi karena nggak mungkin calon customer semuanya akan membeli itu gitu ya. Bahkan sekelas bensin itu aja, misalkan ya kita ambil brand Pertamina, itu masih ada, walaupun semua butuh bensin ya ini bahasanya, tapi nggak semuanya beli di Pertamina. Bisa jadi customernya ada loncat ke tempat lain. Jadi mungkin dari calon customer yang sebanyak itu pasti akan lebih kecil daripada target calon customernya untuk menghasilkan penjualan. Nah, tapi tools ini itu bisa kita gunakan untuk mengevaluasi bagian mana yang perlu kita perbaiki dalam penjualan kita agar persentase dari calon customer hingga menjadi customer kita yang membeli produk kita itu tidak jauh-jauh berbeda amat. Misalkan ya cuma turun 10% atau 20% gitu ya. Tapi itu pun sudah sangat hebat. Biasanya sih mulai dari calon customer itu angka 10% menjadi customer teman-teman itu sudah oke dalam penjualannya. Nah, kita kembali lagi ke funneling ini ya. Jadi funneling atau corong penjualan ini ada 4 tahapan. Kita berkaca pada perilaku customer dari dia tahu produk atau melihat produk teman-teman hingga sampai produk itu terjual. Nah, 4 tahapan itu adalah kalau disingkat A, I, D, A. Nah, apa aja tahapannya itu? Pertama, customer itu perlu namanya awareness dulu. Awareness. Wah, ada kereta lewat. Kita lagi ada di Frontek Coffee ya. Jadi memang ada kereta lewat. Nah, minimal produk teman-teman itu pasti kalau mau dibeli itu diketahui dulu. Karena kalau para customer itu nggak tahu produk teman-teman, pasti nggak ada di pikirannya mereka untuk membeli produk teman-teman. Misalkan kita lihat ada spidol ini ya. Mereka nggak tahu kalau ada produk spidol yang namanya dari Mr. DIY. Nah, mungkin mereka nggak ada yang beli sana. Mungkin mereka udah tahunya cuma di Snowman dan kawan-kawan yang terkenal. Mungkin mereka akan belinya di sana gitu ya. Nah, maka perlu teman-teman itu membangun awareness dulu. Produk teman-teman itu dikenal dulu oleh para customer. Setelah customer itu kenal dengan produk teman-teman, baru ada tahapan berikutnya. Nggak langsung mereka tahu langsung beli gitu ya. Ada tahapan di mana mereka itu tertarik atau tidak. Nah, maka ada tahapan di sini adalah interest. Nah, ketika mereka sudah tahu ada produk itu, produk A, mereka tertarik atau tidak, gitu ya. Nah, ini ada konversi di sini nih. Nanti kita akan bahas tentang conversion rate. Conversion rate yang mana itu juga berhubungan dengan mengevaluasi tiap tahapan dalam tahapan penjualan gitu ya. Bagaimana teman-teman nanti bisa memaksimalkan penjualan melalui conversion rate tadi. Nah, interest dulu nih, mereka tertarik dulu enggak? Nah, kalau mereka sudah tertarik, baru mereka akan melakukan sebuah decision dalam otak mereka. Saya tertarik nih beli, tapi beli enggak ya? Beli sekarang enggak ya? Mungkin tahun depan aja deh baru beli. Nah, mereka akan melakukan decision. Setelah mereka melakukan decision, bisa jadi pilihannya, decision bahasa Indonesia pilihan ya. Pilihannya mungkin mereka milih nggak beli, atau mereka beli. Kalau mereka beli atau nggak beli itu nanti larinya ke action. Actionnya mereka beli ataukah tidak. Nah,
4 tahapan ini itu yang akan dilalui oleh calon customer teman-teman. Dari mereka tahu tentang produk teman-teman sampai mereka action untuk membeli produk teman-teman. Nah, sekarang tugas kita bagaimana untuk memaksimalkan penjualan produk adalah mengubah dari mereka yang tahu produk teman-teman itu berapa persen, misalkan ya, 1000 orang tahu ada spidol ini. Dari 1000 orang tadi yang tahu akan spidol ini, misalkan 100 orang membeli. Nah, itu maka kinerja dari penjualan teman-teman bagus. Misalkan dari 1000 orang yang beli, yang tahu produk ini, yang beli cuma 1 orang. Nah, maka di tahapan mana yang perlu kita optimalkan agar orang itu bisa membeli atau orang mau membeli. Masa cuma 1 dari 1000? Coba kita tingkatin. Mungkin ada yang salah dari strategi pemasaran kita. Kok cuma 1? 1 itu kan cuma 0,1% dari calon customer teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman punya 1000 dan ingin dinaikkan ke 100, kira-kira tahapan mana yang ingin teman-teman perbaiki. Nah, ini ada hubungannya dengan namanya conversion rate. Conversion rate itu dari sini ke sini atau dari sini ke sini, tiap tahapannya ini bisa teman-teman evaluasi gitu ya. Conversion, ya kali ya, rate atau rate konversi gitu ya, tingkat konversi penjualan. Misalkan gini ya, dari 1000 orang tahu produk teman-teman gitu ya. Dari 1000 itu kira-kira yang tertarik berapa? Nah, kita bisa mengukur dari mana? Misalkan teman-teman naruh iklan di yang paling gampang diukur memang digital marketing ya, karena itu ada angkanya semua. Teman-teman taruh postingan di Facebook atau Instagram yang melihat 1000 orang dari postingan teman-teman bahwa ada produk baru. Maka itu udah aware, mereka udah tahu ada produk baru. Tapi dari 1000 orang itu yang mungkin mengklik halaman iklan teman-teman untuk mencari tahu lebih dalam, ini spesifikasi produknya kayak gimana, lalu dijualnya di mana atau menghubungi siapa kalau mau beli, ternyata yang mengklik iklan teman-teman itu cuma 100. Nah, maka di sini conversion rate-nya itu 10%. Gitu ya. Mulai dari 1000 orang yang melihat iklan teman-teman, yang tertarik untuk beli itu 100 gitu ya. Nah, berarti 10%. Tapi ternyata kalau teman-teman sudah mengiklan, yang melihat 1000, ternyata yang mengeklik iklan teman-teman cuma 1, maka itu conversion rate-nya teman-teman 0,1%. Nah, kita ambil contoh ya, misalkan aja ya, dari 1000, ya kita ambil penghapus dulu. Oke, ini ada penghapusnya. Oke, kita andaikan ya, sudah sore, Frontek mau buka, gitu ya. Selamat bertugas. Nah, kita andaikan saja ada 1000 orang tahu tentang produk teman-teman melalui Instagram. Lalu yang mengklik iklan teman-teman ada 100 orang. Yang mengklik sudah 100 orang, lalu mereka bertanya-tanya. Istilahnya pengen bertanya pada admin, ini belinya bisa nggak, kapan, atau bisa dikirim nggak, atau bagaimana gitu ya. Sehingga ada 10 orang yang bertanya lebih serius lagi pada teman-teman. Setelah 10 orang bertanya pada teman-teman, ternyata 1 orang eksekusi untuk beli. Nah, itu kan semua bisa kelihatan melalui digital marketing ya, melalui Facebook atau WhatsApp itu bisa kelihatan gitu ya. Karena kalau orang udah tertarik itu biasanya ngeklik masuk ke landing page gitu ya, atau masuk ke web kalau bahasa umumnya teman-teman ya. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, ini conversion rate-nya masing-masing 10%, 10%, 10%. Lalu teman-teman sudah mengevaluasi, oh masing-masing 10%. Dari 1000 turun ke sini, angka 1 itu conversion rate secara keseluruhan itu cuma dapatnya 0,1%, gitu ya. Lalu teman-teman sebagai direktur atau sebagai direktur pemasaran atau apakah itu ingin meningkatkan penjualan nih, masa cuma 0,1%? Saya inginnya itu kalau bisa pakai spidol merah aja kali ya. Ini yang keadaan saat ini, saya pinginnya itu lakunya minimal 10 orang lah. Nah, ada beberapa tahapan yang bisa teman-teman perbaiki. Mungkin dari 1000 ini jangan turunnya 100. Misalkan jangan turun lagi di 10 gitu kan. Atau dari 10 ini langsung 10 semua. Dari 10 ini nggak langsung ke 1. 10 orang beli. Nah, tinggal strategi mana yang teman-teman pingin lakuin. Misalkan gitu ya. Ambil aja contoh gitu ya. Ini kan udah mau decision nih. Ini 10 orang nih udah mau beli. Nah, dia kan udah menimbang-nimbang mau beli apa enggak ya. Nah, mau meningkatkan ke 10, ini kan conversion rate-nya 1 nih.
cuma 10% ya. Nah, kita ubah dari 10 tadi itu 100% akan beli. Gimana caranya? Mereka tuh udah menimbang-nimbang. Nah, mungkin ada strateginya di bagaimana meningkatkan dari decision ke action. Contohnya gimana? Ini paling sering nih ya kalau di perumahan atau produk-produk yang terjual limited ya. Misalkan dari 10 orang ini sudah decision nanya-nanya ke admin dan sebagainya. Aku beli nggak ya, kan ragu ya. Beli aja. Nah, salesnya nih, kita ngasih tugas ke sales. Gimana kalau sales bikin strategi memperbesar penjualan dari orang yang udah tanya-tanya, karena udah serius mau beli nih. Gimana caranya? Bilang kalau nggak beli sekarang, minggu depan harga naik. Nah, itu kan pasti orang-orang mikir, aduh beli nggak ya? Karena kalau dia punya waktu untuk memikirkan lebih lama, oh nggak usah beli sekarang dulu deh, mungkin tahun depan masih bisa beli atau bulan depan masih bisa belilah. Saya mungkin hari ini beli yang lain dulu. Nah, biasanya strategi ini kan ada di perumahan ya, karena kalau kita mau beli rumah, kalau semakin lama ditunda, biasanya kan harga properti akan semakin naik ya. Nah, biasanya strategi mereka adalah, kalau nggak beli sekarang, itu minggu depan harga naik. Atau misalkan tiket-tiket konser, pre-sale, harganya 500.000, tapi kalau beli di H-1 minggu, itu 1 juta. Nah, itu jadi orang-orang, beli deh, gitu, daripada nanti kehabisan tiket, gitu kan. Nah, ini untuk meningkatkan konversi dari decision menuju action. Nah, kalau misalkan dari awareness ke interest bagaimana? Atau misalkan awal dulu deh, awareness-nya dulu. Kadang orang kan juga nggak aware, walaupun sudah ada baliho besar, ada poster, tapi kadang-kadang kita nggak aware. Nah, mungkin teman-teman sering melihat ada banner besar atau billboard gitu ya, yang kadang-kadang isinya cuma teks saja, atau isinya itu ada gambar yang sampai keluar-keluar dari kanvasnya si billboard. Nah, itu kan jadi unik, jadi orang, apa itu? Gitu kan. Walah punyanya iklan Gojek, walah iklannya Grab, iklannya movie apa gitu, karena pernah ada movie itu yang Wolverine kalau nggak salah ya, yang posternya itu sampai tangannya keluar dari billboard. Itu kan menarik, akhirnya orang aware. Dari berapa orang yang melalui di jalan itu ada jutaan orang, mungkin cuma bukan 1.000, tapi bisa jadi kita ubah jadi 100.000. Nah, setiap konversi ini punya strategi masing-masing bagaimana meningkatkan penjualan. Tadi kalau misalkan dari ini decision, itu biasanya dari di orang udah mikir mau beli apa enggak ya, itu kan minggu depan harga naik, kalau nggak beli sekarang harga naik dan sebagainya gitu. Kalau misalkan nggak pakai strategi resell, kalau beli mendekati acara harganya naik, kan daripada orang takut kehabisan tiket konser, itu yang mending dia beli sekarang. Akhirnya dia nggak pakai pikir besok bisa cuti nggak untuk nonton konser gitu, bisa berangkat apa enggak, yang penting amankan dulu lah tiketnya. Nah, itu strategi untuk memaksimalkan penjualan dari decision, aku mau beli nggak ya, ke action. Lalu bagaimana kalau dari interest ke decision? Sama, misalkan dari 100 ini ya, ini kan 100 nih, saya mau ningkatin, jangan 100 lah, dari 100 orang yang interest itu 50 orang menimbang-nimbang untuk beli. Ini kan mau ditingkatin nih, kalau ternyata kita cuma lempeng aja, mungkin nggak ada perubahan. Bagaimana cara merubah conversion rate-nya dari 100 ke 50, atau bahasanya 50% orang dari interest, tertarik produk teman-teman, itu akan mulai menimbang decision untuk membeli produk teman-teman. Nah, bisa jadi pakai strategi, misalkan kita ambil contoh lagi perumahan ya. Perumahan itu kalau orang sudah interest, tanya-tanya, atau mereka mau melihat lebih dalam, itu pasti ada yang dibeli dekat jalan tol, akses mudah, dekat pasar, dan sebagainya. Terus kedepannya akan dibangun ring road misalkan, atau jalan tol di dekat situ, sehingga nanti pasti propertinya akan naik. Jadi orang-orang yang ingin invest ke properti, itu akan mulai, aku beli gak ya. Jadi dari interest ke decision, itu bisa pakai strategi itu yang dipakai oleh perumahan. Misalkan teman-teman menjual kopi gitu ya, seperti saya sekarang lagi ada di Frontex Kopi gitu ya. Interest nih, aku mau beli kopi nih, tapi beli gak ya gitu. Nah, bisa jadi kita pakai strategi bagaimana dari interest ke decision itu, mumpung sekarang lagi diskon. Nah, itu bisa beli, atau Kak beli ini nanti bisa dapat poin, atau kalau beli ini nanti kita kasih ada bonus tambahan ini, beli nggak Kak gitu. Wah, menarik nih, beli gitu. Nah, itu banyak strategi yang bisa teman-teman gunakan. Jadi kalau teman-teman sekarang adalah para business owner atau para direktur perusahaan, lalu ingin meningkatkan penjualan dari produk teman-teman, kita bisa evaluasi dulu nih, kira-kira yang menyebabkan penjualan teman-teman itu, produk udah dikenal banyak orang, tapi kok penjualannya tidak meningkat. Nah, coba kita evaluasi menggunakan konsep funneling ini. Dan bagaimana teman-teman kalau membangun sebuah produk dan
ingin ngatur strategi bagaimana penjualannya bisa laris, itu bisa menggunakan ini juga, gitu ya. Jadi mulai dari kita bangun awareness dulu, kita bangun project marketing atau strategi apa yang membuat mereka tertarik, terus kita bangun lagi orang yang sudah tertarik jangan sampai lepas, bagaimana kita ubah menjadi orang itu sudah mulai menimbang mau beli atau tidak. Nah, daripada lama-lama menimbang, biasanya nanti dia mikirnya bulan depan atau sebagainya, akhir-akhirnya ujung-ujungnya nggak beli gitu ya. Bagaimana langsung bangun dia untuk action membeli. Ya kayak tadi perumahan gitu ya. Kalau nggak beli sekarang harga naik. Nah, dan kalau teman-teman tidak like dan subscribe channel ini, mungkin juga akan kehilangan wawasan-wawasan atau sharing-sharing dari bisnis di konten-konten ini gitu. Jadi silahkan subscribe. Itu aja dengan konten tools hari ini, yaitu funneling. Semoga nanti bisa membantu teman-teman, dan apabila teman-teman ada yang ingin didiskusikan, mungkin teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar atau bisa bergabung ke grup IDBO. Grupnya masih belum aktif, tapi di sana sudah ada banyak para business owner, dan jangan khawatir, grup itu memang dibuat untuk para business owner pemula untuk saling bertanya, dan tidak ada yang paling jago dalam bisnis gitu ya, karena pasti di atas langit ada langit, dan memang grup itu untuk para pemula, jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika gabung. Silakan bergabung ke sana untuk bertanya-tanya tentang kiat-kiat membangun bisnis gitu ya, karena video pasti akan terbatas interaksinya. Mungkin itu aja, sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan semoga video ini membantu bisnis teman-teman. Sampai jumpa.